Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan belajar kali ini kita masih diberi kesehatan dan kelancaran. Sebelum Ibu menyampaikan materi dan belajar, mari kita berdoa di dalam hati kalian. Berdoa, kita mulai. Amin. Baik, berdoa setelah selesai. Di sini Ibu akan mengabsen. Nama kalian disebut, tolong angkat tangan ya. Baik, di sini Aludin, Abi Yusuf, Cantika, Darin, Daira, Muhammad Alta, Raka, Irwan, Umam, Ajam, Karinina, Andina, Cantika, Rani, Sophia, Sapa, Sultan, Abi Yusuf, Jalan, Jipara. Di sini Ibu akan menyampaikan materi kepada kalian, yaitu biodiversitas. Di sini ada yang tahu kalian biodiversitas itu apa? Jadi Ibu akan menjelaskan pengertian biodiversitas. Biodiversitas, keanekaragaman hayati, adalah variasi kehidupan di bumi pada semua tingkatan, mencakup keberagaman genetik, variasi gen dalam satu spesies, keragaman spesies, jumlah dan variasi makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, jamur, mikroorganisme, dan keberagaman ekosistem berbagai jenis, habitat seperti hutan, laut, padang rumput, dan interaksinya. Ibu akan menjelaskan tingkatan keanekaragaman hayati itu ada 3. Di sini ada gen, dan spesies dan ekosistem. Tingkat gen ada variasi genetik dalam satu spesies. Tingkat spesies ada variasi antar jenis makhluk hidup, dan tingkat ekosistem ada variasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Ketiga salingnya terkait dan membentuk biodiversitas. Yang ke-1 yaitu tingkat gen. Variasi genetik di dalam satu spesies disebabkan oleh perbedaan susunan gen pada setiap individu. Contohnya, berbagai varietas pada buah pisang. Misalnya contoh varietas dan pisang Ambon. Perbedaan warna cangkang pada siput atau keong. Bentuk jager dan berbeda pada ayam. Yang kedua yaitu tingkat spesies. Keanekaragaman yang menunjukkan seluruh variasi jenis spesies makhluk hidup dalam satu kelompok atau taksonomi seperti satu genus atau famili. Contohnya seperti keluarga kucing besar seperti singa, harimau, dan macan tutul. Berbagai jenis bawang seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay yang berasal dari genus yang sama. Berbagai jenis tumbuhan dari keluarga plong dan pelonga atau fabaceae seperti kacang tanah, buncis, dan kacang hijau. Di sini ada yang ketiga yaitu ada tingkat ekosistem. Keanekaragaman yang terbentuk dari variasi interaksi kelompok makhluk hidup dan lingkungan di suatu wilayah geografis, contohnya seperti ekosistem hujan tropis pada rumput sabana dan gurun pasir. Keanekaragaman ekosistem di berbagai tempat seperti pegunungan dan dataran rendah. Baik, di sini Ibu akan memberi contoh penerapan ilmu biodiversitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini Ibu mengambil di bidang pangan dan pertanian. Sumber makanan pokok, di sini ada manusia memanfaatkan berbagai spesies tumbuhan seperti padi, jagung, singkong. Dan hewan seperti sapi, ayam, ikan sebagai sumber pangan utama makanan pokok manusia sehari-hari.
ketahanan pangan dengan menjaga keanekaragaman genetik variasi tanaman pangan, kita dapat mengembangkan tanaman yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim, sehingga menjamin ketahanan pangan jangka panjang. Yang kedua yaitu ada agroekologi. Di sini agroekologi praktek pertanian yang mengintegrasi keanekaragaman hayati seperti tumbang sari atau penggunaan tanaman penutupan tanah, menjaga kesuburan tanah, mengendalikan hama alami, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Yang kedua ada ibu akan mengambil di bidang obat-obatan dan kesehatan. Bahan baku obat, banyak obat modern berasal dari senyawa yang ditemukan pada tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme. Contohnya kina dari pohon kina untuk malaria, untuk berbagai antibiotik yang berasal dari jamur dan bakteri. Obat tradisional atau herbal memanfaatkan tanaman apotek hidup seperti jahe, kunyit, dan temulawak, dan daun sirih untuk pengobatan tradisional, merupakan aplikasi langsung dari pengetahuan keanekaragaman hayati lokal. Di sini riset medis. Keanekaragaman hayati menjadi akan sumber daya genetik yang ternilai untuk penelitian medis dan pengembangan biofarmasi baru di masa depan. Yang kedua, ibu di bidang industri dan bahan baku. Bahan bangunan berbagai jenis kayu, yaitu jati, meranti, dan ulin. Bambu dan rotan dimaafkan sebagai bahan bangunan karena karakteristik fisiknya yang beragam. Bahan sadang tuh serat alami seperti kapas, surta dari ulat sutra, dan wool dari domba digunakan sebagai bahan dasar tekstil dan pakaian. Di sini biogenerik memanfaatkan biomasa dari berbagai tanaman, misalnya kelapa sawit untuk biodiversitas, untuk biodiversitas. Sebagai sumber energi terbaru juga merupakan bentuk aplikasi ilmu biodiversitas. Yang keempat ada jasa ekosistem dan lingkungan. Penyerbukan alami, kehadiran beragam serangga kayak burung, kelawar memastikan penyerbukan tanaman pertanian liar yang sangat penting untuk produksi buah dan biji. Pengendalian penyakit, ekosistem yang sehat, dan keanekaragaman hayati yang tinggi secara alami dapat membantu mengendalikan penyakit. Ekosistem yang sehat dengan keanekaragaman hayati yang tinggi secara alami dapat membantu mengaturkan penyebaran penyakit menular dan konservasi alam. Ilmu diversitas, upaya konservasi seperti pendirian pendirian taman nasional atau kawasan lindung untuk melindungi spesies langka atau habitatnya, yang pada akhirnya menjaga keseimbangan atau ekologis bumi. Baik, di sini Ibu akan dari biodiversitas Ibu menyampaikan segini. Kita akan lanjut di aplikasi. Tidak kerasa waktu berjalan di pembelajaran hari ini. Semoga minggu depan kita dipertemukan kembali, diberi kesehatan dan kelancaran. Semoga Ibu di pembelajaran materi ini ilmu kalian bermanfaat di masa depan kalian. Dan waktu tidak terasa telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan anak-anak boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.